jiwaku. Halo teman-teman, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPI Bukit Siang Balikpapan tanggal 7 November 2021. Teman-teman masih ingat nggak ya PT Bukit Sion? Kalau begitu kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat ya! Teman-teman, kita masih dalam posisi berdiri dan akan memuji Tuhan lagi dengan judul Hati yang Gembira Adalah Beban. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sebagai kami anak-anak-Mu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion sehingga boleh beribadah walaupun hanya secara online. Tuhan Yesus kiranya menyertai akan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Kidung Muda-Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Adik-adik sehat semua ya? Kakak harap adik di rumah, walaupun cuma di rumah ibadahnya, adik-adik sehat selalu ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih di mana kami akan baca sebagian pada firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami sehingga pada saat kami membaca firman Tuhan sebentar, kami boleh mengerti firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita mulai ya. Orang-orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, tema kita pada pagi hari ini solidaritas terhadap yang lemah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus bukanlah pendiri jemaat Kristen di Roma, sebab waktu itu dia belum pernah mengunjungi kota itu atau kota Roma ya. Memang sebenarnya Rasul Paulus berminat sekali dan rindu berkunjung ke Roma untuk memberitakan Injil Kristus, tetapi selalu terhalang karena Rasul Paulus sangat berharap dan selalu berdoa agar suatu saat Tuhan mengizinkan atau memberi kesempatan untuk dia mengunjungi jemaat di Roma. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapakah yang memberitakan Injil Kristus di kota Roma pada saat itu? Kemungkinan besar yang menyampaikan Injil Kristus saat itu ialah orang-orang Kristen Israel seperti Aquila dan Priscilla dan pelayan-pelayan lainnya. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma untuk menguatkan mereka dan menghibur mereka agar tidak gampang putus asa karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan. Kekristenan dianggap bertentangan dengan ajaran agama, budaya, suku yang bersifat pengenalan akan Allah yang berdasarkan filsafat Yunani Roma. Selain itu, para perantau Israel Yudais yang tinggal di kota Roma juga memusuhi orang-orang Kristen yang tinggal di sana. Inilah yang menggugah hati Paulus karena beratnya kehidupan orang Kristen saat itu, sehingga banyak orang yang ketakutan dan ada juga anggota jemaat yang tidak sanggup menanggung sengsara sehingga mereka berbalik mengikuti cara hidup yang lama. Karena ketakutan atas ancaman dari kelompok-kelompok lain dan untuk kenyamanan, maka mereka telah memberitahukan tempat persembunyian orang Kristen. Akibatnya, para penguasa dengan kejamnya memburu dan membunuh mereka, sehingga orang-orang Kristen lari ke perbukitan dan bersembunyi di dalam gua-gua. Itulah sebabnya Rasul Paulus
memberikan penghiburan dan penguatan kepada anggota jemaat di Roma pada saat itu yang sedang menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita pengalaman iman Rasul Paulus di atas, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Paling tidak ada 3 poin yang ingin ditekankan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, meneladani Kristus. Berbicara tentang yang kuat dan yang lemah itu relatif, tergantung pada konteksnya. Apakah hal ini berkaitan dengan fisik atau jasmania, atau ekonomi, atau moral, atau etis, dan spiritual, serta intelektualitas. Atau apakah yang kuat dan yang lemah dalam kehidupan masyarakat, yang mayoritas dan minoritas. Di dalam renungan ini, ketika Paulus berkata kepada jemaat Roma bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, maka pertanyaannya, siapakah Rasul Paulus? Siapakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan mereka yang kuat dan yang lemah itu? Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang pokok ini dan apa maksudnya? Bagi kita saat ini tentu saja hal ini tidak terlepas dari latar belakang situasi dan kondisi jemaat saat itu. Jadi yang Rasul Paulus maksudkan bahwa yang kuat wajib menanggung yang lemah, dan orang yang tidak kuat atau jangan mencari kesenangan diri sendiri. Yang kuat jangan mencari kesenangan sendiri. Yang sering terjadi di dalam kehidupan dalam masyarakat dan juga kehidupan di dalam berjemaat. Ada saja orang-orang yang tidak mau tahu dan tidak mau peduli dengan keadaan orang lain yang susah. Padahal Rasul Paulus menghendaki akan adanya solidaritas atas orang yang kuat untuk dapat membantu orang yang lemah, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang terjadi di jemaat Roma saat itu adalah adanya perselisihan yang sangat prinsipal di dalam ajaran Kristen, karena perselisihan itu dapat memicu timbulnya permasalahan di dalam jemaat. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan berjemaat saat ini. Sering terjadi perpecahan, adanya perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Ini juga bisa terjadi di antara kita sebagai anak-anak teruna. Oleh dan sebab itu, diperlukan suatu pemahaman yang sama sebagai jemaat yang berdasarkan iman Kristen yang teguh dan kokoh. Tidak egois, akan tetapi mau memperhatikan akan keadaan orang lain yang memerlukan pertolongan kita ya. Jadi jika di antara jemaat tidak bersatu, maka kita yang lemah di dalam menghadapi ancaman dan pengaruh dari luar seperti yang terjadi pada jemaat di Roma saat itu. Karena tekanan dari luar, maka mereka yang tadinya mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka mereka berpaling lagi mengikuti kebiasaan hidup dengan cara yang lama, yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biar lewat pembelajaran firman Tuhan saat ini, sebagai anak-anak teruna, kita juga diharapkan bisa berperan untuk berpartisipasi di dalam membangun jemaat yang saling peduli satu dengan yang lainnya, dengan tindakan nyata yang saling mendukung, saling membantu, dan saling mendoakan.
Mungkin kita belum bisa membantu yang susah dengan memberikan materi, akan tetapi dengan saling mendoakan dan saling menasihati satu dengan yang lainnya, maka kita sudah turut serta di dalam pembangunan tubuh Kristus yang kuat dan yang berkualitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk para pendeta di gereja kami dan para majelis di sektor 1 sampai 11, dan berkati yang ada di GPIB Bukit Sion, berkati juga kekhalayan teman kami, saudara kami, dan orang tua kami. Dikiranya Bapa di surga memberkati mereka dan menjaga di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, kekhalayan kami, orang tua, dan oma opa kami yang sedang sakit. Berikan mereka tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati juga obat-obatan yang mereka minum agar dapat mereka sembuh dengan mukjizat-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang tua kami, kekhalayan kami, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak telantar, anak yatim piatu, Bapak Duda, Ibu Janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, hari-hari ini kami menyadari bahwa di masa pandemi ini kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, siap mewujudkan bangsa yang maju. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin negara ini, yaitu presiden, menteri-menteri dan bawahannya. Semoga mereka dapat memimpin dan mengatur negara ini dengan baik dan teratur. Tuhan, inilah doa kami. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun, seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri dan berdoa persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satu doa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, bersama Kakak Kalayan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan pertolongannya, sehingga kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, hari Minggu tanggal 7 November 2021. Mewakili pengurus, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita di dalam ibadah kita hari ini, yaitu Kak Revian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Revian di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Revian di Pelkat PT. Mewakili pengurus juga, kami menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kita, yaitu liturgos, adik Kristi dan adik Gloria, juga adik-adik yang mengambil bagian dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan kalian ya. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh adik-adik dan kakak layan yang juga mengambil bagian di dalam ibadah kita. Nah adik-adik, untuk ibadah minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu seperti ini dan masih dilaksanakan secara online. Dan pelayan firman di dalam ibadah kita nanti minggu depan yaitu Kak Bunda Sence ya. Nah, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah membantu akan proses perekaman IHMPT kita. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati pelayanan kalian ya. Dan Kanela juga mau menyampaikan yang terakhir yaitu adik-adik, karena kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19, kakak juga selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk kita tetap prokes ya dimanapun kita berada, yaitu kita menerapkan dengan yang namanya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah yang boleh Kanela sampaikan di dalam Warta Pelkat kita pada ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita menyanyi mulai dari diri sendiri. Kita berdiri ya. Hidup jujur dengan hikmat Tuhan.
tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam